Orang yang hidupnya bimbang itu selalu bergerak atau beraktivitas bekerja sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terjadi di sekelilingnya. Jadi hidupnya digerakkan oleh keadaan, bukan oleh perkataan Tuhan. Orang yang seperti itu tidak akan mendapat sesuatu dalam hidupnya. Sekarang kita akan lihat saudara, bagaimana supaya kita bisa menang atas roh keraguan-raguan ini. Jadi gereja Tuhan yang sesungguhnya harus berdiri di atas dasar pengenalan pribadi akan Tuhan. Pewahyuan tentang siapa pribadi Tuhan sesungguhnya. Nah, ini yang akan menjadi dasar iman kita yang membuat kita kokoh, tidak ragu-ragu. Kenapa orang bisa ragu-ragu dan bimbang? Karena dia hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang. Jadi firman yang kita terima dalam hidup kita harus sampai bisa menjadi firman yang menembus, yang masuk dalam hidup kita seperti pedang, saudara. Yang bukan hanya di permukaan. Dan firman itu harus memisahkan jiwa dan roh. Segala ikatan-ikatan dalam jiwa kita. Apakah itu hobi, apakah itu keinginan, apakah itu hawa nafsu, apakah itu ikatan jiwa dengan orang-orang di sekeliling. Itu harus ditembusi oleh firman. Barulah firman itu bisa mendarat di roh kita. Jadi firman itu harus bisa mengubah seluruh hidup kita. Orang itu hidupnya berubah kalau dia mau mendengar dan menyelidiki firman. Dan kalau saudara sudah mendapatkan rema firman dari Roh Kudus, apakah lewat khotbah, lewat nubuatan, lewat bacaan firman, saudara harus mengambil sebuah keputusan. Yes or no, mau dipisahkan atau ngambang. Dengar firman tapi gak bertobat, ditegur tapi gak mau berubah. Saudara harus berani mempertaruhkan hidupmu demi melakukan firman Tuhan. Dan tanpa kita mau ditembusi oleh firman Tuhan sampai menyayat-nyayat jiwa dan roh kita, saudara tidak akan menjadi orang Kristen yang punya keteguhan iman. Yang pertama, bagaimana caranya? Sekalipun kita sebal, sekalipun kita berat, sekalipun kita memberontak seperti Abraham, tapi bagaimana caranya supaya kita tetap bisa sepakat dan taat kepada firman? Mintalah supaya Tuhan mencondongkan hati saya dan saudara. Mintalah supaya hatimu dialirkan kepada firman-Nya. Nah, lihat yang kedua, saudara. Saudara harus punya tekad untuk melakukan firman. Enggak cukup hanya, oh Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Kalau Tuhan sudah berikan sebuah anugerah, sebuah kerinduan kecil, tekadmu yang harus engkau perbesar sekarang. Karena biasanya Tuhan hanya berikan sebuah benih yang kecil. Tapi kalau benih itu disambut dengan sebuah komitmen dan tekad, maka benih yang sedikit itu, itulah yang akan dilipat gandakan dalam hidup kita. Jadi dua hal inilah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang hidupnya seperti Abraham, yang sekalipun kita sebal, kita berat untuk melakukan firman, tapi saudara tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan.